Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Kurniawan dengan NIM channel Denaldo 4009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pajak atas aset tetap. Nah, yang pertama kita akan masuk pada pengertian aset tetap dalam perpajakan. Jadi, aset tetap merupakan harta berwujud yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dalam perpajakan, aset tetap memiliki perlakuan khusus karena biaya perolehannya tidak dapat langsung dibebankan sebagai biaya pada tahun berjalan. Biaya tersebut harus dikapitalisasi dan dialokasikan melalui proses penyusutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perlakuan fiskal terhadap aset tetap seringkali berbeda dengan perlakuan akuntansi komersial, sehingga perusahaan harus melakukan koreksi fiskal dalam penyusunan laporan pajak. Lalu kita akan masuk pada akuntansi pajak atas perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan hingga aset setiap digunakan. Biaya tersebut mencakup harga beli, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya perakitan, serta biaya lain yang berhubungan langsung dengan penggunaan aset. Dalam ketentuan perpajakan, seluruh biaya tersebut dikapitalisasi sebagai dasar penyusunan fiskal. Sebagai contoh, apabila perusahaan membeli mesin seharga 100 juta dan mengeluarkan biaya instalasi sebesar 10 juta, maka nilai perolehan fiskal aset tersebut menjadi 110 juta. Nilai inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan fiskal. Nah, lalu apa sih perbedaan dari perlakuan akuntansi dan fiskal? Nah, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan nih antara akuntansi komersial dan fiskal terhadap aset tetap. Akuntansi komersial berpedoman pada standar akuntansi keuangan, sedangkan fiskal berpedoman pada ketentuan perpajakan. Perbedaan dapat terjadi pada penentuan masa manfaat, metode penyusutan, maupun pengakuan biaya tertentu. Perbedaan tersebut menimbulkan koreksi fiskal positif maupun negatif dalam rekonsiliasi laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami kedua pendekatan tersebut agar pelaporan pajak dapat dilakukan dengan baik dan benar. Nah, jadi kemudian kita akan masuk pada penjualan aset tetap. Nah, penjualan aset tetap dapat menimbulkan laba ataupun rugi fiskal. Laba fiskal dapat terjadi apabila harga jual aset lebih besar dibandingkan nilai buku fiskal. Sedangkan rugi fiskal dapat terjadi apabila harga jual lebih rendah dari nilai buku fiskal. Nah, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 1, keuntungan dari penjualan aset tetap merupakan objek pajak yang harus diperhitungkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan. Sebagai contoh, apabila kendaraan dijual dengan harga 80 juta dan nilai buku fiskalnya sebesar 60 juta, maka perusahaan memperoleh laba fiskal sekitar 20 juta rupiah. Lalu untuk sewa aset tetap, penghasilan dari sewa aset tetap merupakan objek pajak yang dikenakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk jenis aset tertentu seperti tanah dan bangunan, penghasilan sewa dikenakan PPh final dengan tarif tertentu. Sementara itu, untuk aset selain tanah dan bangunan dapat dikenakan PPh non final. Dalam praktiknya, pihak penyewa biasanya bertindak sebagai pemotong pajak dan wajib menyetorkan pajaknya yang telah dipotong ke kas negara. Perlakuan pajak atas sewa aset tetap sangat penting karena berkaitan langsung dengan kewajiban perpajakan perusahaan itu sendiri. Lalu akan masuk pada penyusutan fiskal aset tetap. Nah, penyusutan fiskal merupakan pengalokasian biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya berdasarkan ketentuan perpajakan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11, aset tetap dibagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan masa manfaatnya. Untuk golongan 1 memiliki masa manfaat 4 tahun, golongan 2 8 tahun, golongan 3 16 tahun, dan golongan 4 20 tahun. Untuk bangunan permanen masa manfaatnya 20 tahun, sedangkan bangunan tidak permanen 10 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, contoh perhitungan dari penyusutan sendiri. Apabila perusahaan membeli mesin golongan 2 dengan harga 80 juta dan menggunakan metode garis lurus, maka penyusutan fiskal setiap tahun dihitung membagi nilai perolehan dengan masa manfaat. Karena masa manfaat golongan 2 adalah 8 tahun, maka beban penyusutan fiskal setiap tahun sebesar adalah 10 juta. Perhitungan penyusutan ini karena akan mempengaruhi besarnya laba fiskal dan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Lalu untuk pertukaran aset tetap terjadi ketika perusahaan menukar aset lama dengan aset yang baru. Dalam perpajakan, transaksi penukaran aset tetap pada dasarnya diperlakukan sebagai transaksi penjualan dan pembelian sehingga dapat menimbulkan keuntungan ataupun kerugian fiskal. Penilaian transaksi dilakukan berdasarkan nilai wajar aset yang dipertukarkan. Apabila nilai wajar aset lebih tinggi dibandingkan dengan buku fiskal, maka selisihnya dianggap sebagai keuntungan yang menjadi objek pajak. Nah, lalu tentang revaluasi aset tetap. Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset berdasarkan aset perusahaan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar. Tujuan revaluasi ini adalah agar nilai aset dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dalam perpajakan, revaluasi aset tetap diatur melalui peraturan Menteri Keuangan dan dikenakan PPh final atas selisih lebih revaluasi. Sebagai contoh, apabila nilai buku aset tetap 500 juta dan hasil revaluasi menjadi 800 juta, maka selisihnya adalah 300 juta dan dikenakan PPh final sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah aset tetap memiliki peranan penting dalam kegiatan operasional perusahaan dan memberikan pengaruh besar
terhadap kewajiban perpajakan. Setiap transaksi yang berkaitan dengan aset tetap seperti perolehan, penyusutan, penjualan, sewa pertukaran, dan evaluasi memiliki perlakuan pajak tersendiri. Pemahaman yang baik mengenai akuntansi pajak atas aset tetap sangat diperlukan agar perusahaan dapat melakukan pelaporan pajak secara benar, menghindari kesalahan dalam rekonsiliasi fiskal, dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, baik, sekian dulu hasil materi yang saya sampaikan hari ini. Saya harap materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, baik sekarang ataupun nanti. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, masih bingung nih dengan materi yang saya jelaskan tadi, boleh banget komen di kolom komentar. See you, terima kasih.